Dan pertanggungjawabannya adalah salah satunya saya akan barangkali ditanya bukan saja berapa jumlah sekolah yang dibangun, bukan saja berapa rumah sakit yang diperbaiki, bukan hanya panjang trotoar, panjang jalan, tapi juga mungkin akan ditanya bagaimana umat beragama di tempatmu dulu bisa menjalankan kegiatan keagamaannya dengan baik. Itu harus ke Jakarta Pak, ke Jakarta Pak. Selamat ya. Senang sekali sampai. Jalan Pak, mari Pak. Kita izin ya. Dulu di depan. Itu adalah hak dari setiap anak yang ada di Jakarta, dan itu adalah kewajiban dari kami untuk menunaikannya sehingga tuntas. Jadi nanti kita akan laksanakan. Ini bukan sesuatu yang memberatkan atau meringankan. Buat pemerintah tidak ada berat dan ringan, adanya melaksanakan konstitusi atau tidak melaksanakan konstitusi. Dan kita tugasnya adalah melaksanakan konstitusi. Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, termasuk seluruh fasilitasnya, Pak. Dan kebetulan sekarang ini Kepala Biro Dikmentalnya, Pak Gunas, ini beliau bekas Kepala Bidang di Dinas Pendidikan. Jadi beliau tahu gimana caranya untuk bisa dapat lebih cepat. Pak Gunas, jadi klop lah Pak itu. Apalagi kalau menyangkut pendidikan dan menyangkut pendidikan agama. Karena ini juga yang saya sampaikan. Saya menyampaikan terima kasih pada Ibu dan Bapak, para tokoh masyarakat Hindu di Jakarta, karena telah selama berdekade-dekade di Jakarta ini ikut menjaga, ikut merawat kebersamaan, persatuan, dan itu harus dididik. Ini adalah sesuatu hasil didikan. Suasana ini hasil pendidikan, dan kita ingin generasi ke depan bisa mempelajari, mendalami, dan melaksanakan ajaran agamanya. Jadi saya ini, Bapak Ibu, harus mempertanggungjawabkan yang saya kerjakan minimal dua. Satu, pertanggungjawab terhadap kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang memberikan amanat itu. Yang kedua, kepada rakyat Jakarta yang memberikan amanat itu. Dan pertanggungjawabannya adalah salah satunya saya akan barangkali ditanya bukan saja berapa jumlah sekolah yang dibangun, bukan saja berapa rumah sakit yang diperbaiki, bukan hanya panjang trotoar, panjang jalan, tapi juga mungkin akan ditanya bagaimana umat beragama di tempatmu dulu bisa menjalankan kegiatan keagamaannya dengan baik. Itu saya akan ditanya, Pak. Dan Indonesia memiliki 6 agama yang harus difasilitasi. Jadi saya memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan itu, yang saya nantinya akan saya bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan di hadapan rakyat Jakarta. Jadi kami pun berkeinginan agar umat Hindu di Jakarta bisa menjalankan semua yang menjadi kewajiban keagamaan dengan baik, dan bisa mendidik generasi berikutnya untuk menjadi seorang Hindu yang baik, yang taat, yang bisa menjadi teladan. Ini semua bagian dari tanggung jawab kita bersama. Jadi Pak Made, yang saya hormati, siap nanti kita segera laksanakan. Dan semoga Bapak-Bapak Ibu semuanya selalu sehat, walaupun maskeran tapi kelihatan kita ini tetap bersemangat. Dan kita terus jaga kerukunan. Ini hadir bersama kita juga Pak
Ketua FKUB DKI Jakarta, Profesor Dede Rosada, dan kita bersyukur bahwa selama ini FKUB bisa menjadi jembatan benar-benar forum kerukunan antar umat beragama. Itu barangkali ya Pak yang bisa saya sampaikan sebagai respon, dan harapannya nanti bisa dieksekusi dengan segera mungkin. Dan ini dari tadi kita mendengarkan semua Pak, tapi ada di antara semua yang nyatet terus Pak. Ini masih nyatet juga sekarang Pak. Nah, ini kepala biro Dekmental Pak, jadi tidak benar Pak dia yang nyatet. Jadi direkam dan dicatat, insya Allah dilaksanakan. Demikian dari kami, terima kasih. Om Santi Santi Santi. Terima kasih yang setinggi-tingginya atas perkenan Bapak untuk sudah hadir berkali-kali di seluruh sarana yang kami miliki. Ini menunjukkan bahwasanya Bapak Gubernur sudah menyiapkan landasan yang kuat bagi masyarakat DKI Jakarta untuk hidup bersama dengan penuh toleransi. Ini hal yang luar biasa. Kemudian tadi Pak Madi sudah menyampaikan bahwasanya saya Ketua Suku-Duku sebelum Kapolres Meter yang kami bisa bebaskan hanya pas rumah itu saja, halamannya enggak. Jadi kalau ditutup ya sudah, hanya tempat bangunan itu saja. Jadi yang 1.400 belum kami bayar. Nah ini menjadikan umat agak ketir-ketir gitu. Besok lusa bagaimana kalau ada kematian? Apakah kita masih bisa tetap melaksanakan di sana? Jadi terus terang saja waktu itu kita mempunyai uang dengan segala upaya hanya 1,5 miliar saja. Saat ini sudah mulai ditagih kembali bahwasanya kita mempunyai utang 3,5 miliar lagi untuk pembelian tanah ini. Jadi gerah hayatnya itu buat kita semua adalah rumah masa depan kita semua. Karena pada akhirnya semua kita selesai di sana. Jadi bukan bukan di kuburan. Jadi semua selesainya di sana, di kremasi kita. Jadi kita juga sebagai informasi kita disiapkan juga kuburan di daerah Budi Dharma dari 2 hektar menjadi 1 hektar, kemudian sekarang mungkin menjadi 1,5 hektar saja karena kami tidak memanfaatkan kuburan tersebut. Jadi diserahkan kembali kepada Pemda DKI Jakarta. Nah ini permohonan kami agar kami agak plong sedikit untuk Pak Made, dan Pak Made tidak dikejar-kejar sama yang punya gerayatnya, tanah di gerayatnya. Mohon bantuan kepada Bapak Gubernur untuk bisa membantu. Saya sendiri mempunyai ide bagaimana caranya, tapi mudah-mudahan untuk umat Hindu di DKI Jakarta Bapak berkenan untuk membantu ini. Itu saja permohonan dari kami. Semoga ini bisa berhasil, dan atas semua itu kami aturkan terima kasih banyak penghargaan kepada Bapak Gubernur. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Jadi secara prinsip disampaikan tadi dari guru, mengenai lahan, terkait dengan sekolah, kami nanti cari caranya untuk bisa membantu menyelesaikan. Saya sering sampaikan ini, kami itu biasa bekerja tuntas, senyap, baru pengumuman. Biasanya begitu. Ini tahu sih, saya tidak biasa mengumumkan sebelum jadi kenyataan, supaya semuanya tuntas dulu dengan baik dan rapi. Jadi apa yang tadi disampaikan kita buatkan ini saja Pak Made dan Bapak Ibu sekalian. Nanti buatkan pertemuan yang bisa merumuskan secara sistematis apa-apa saja yang menjadi kebutuhan, apa-apa saja yang belum terpenuhi, dan apa-apa saja yang bisa kita langsung kerjakan. Ada yang bisa langsung, ada yang perlu jangka menengah, ada yang jangkanya panjang. Nanti kita duduk sama-sama sehingga bisa
forumnya pun forum diskusi yang semacam tukar pikiran di tempat ini. Tapi saya menangkap pesan utamanya bahwa kalau lihat tadi adalah kegiatan peribadatan dan kegiatan pendidikan. Inilah yang utama dari peribadatan, termasuk terkait dengan pengelolaan pada saat ada kematian. Itu nanti kita coba bicarakan. Dan ini ada Pak Asisten, Pak Uus, dibantu Pak Uus untuk bisa kita segerakan pertemuannya. Dan dari pertemuan itu nanti mudah-mudahan lalu segera muncul solusi untuk semuanya. Dan kami di Jakarta ini, Bapak sekalian, hampir dalam semua kebijakan itu intinya adalah memberikan perlindungan, memberikan fasilitasi, dan semua yang terjadi di Jakarta kami tidak lihat KTP-nya kalau ini. Kenapa? Karena semuanya orang Indonesia. Semua orang Indonesia. KTP itu kan hanya soal pencatatan tempat tinggal. Jadi bahkan di sini kalau ada korban, misalnya ini ibu-ibu terkait dengan ibu, ada ibu-ibu, ada perempuan menjadi korban kekerasan di Jakarta, maka semua biaya dari mulai visum sampai recovery itu ditanggung oleh kami, walaupun bukan penduduk Jakarta. Coba bayangkan kalau jadi korban, mau minta tolong pada siapa coba? Mau minta tolong pada siapa? Kalau negara tidak hadir, negara tidak melindungi. Sementara perintah konstitusi nomor 1 adalah melindungi setiap tumpah darah Indonesia. Kenapa kita merdeka? Karena kita ingin melindungi setiap tumpah darah Indonesia. Jadi itu yang kita pegang. Jadi kami dalam semua aspek, kalau ada korban apapun sakit di Jakarta, kami coba untuk bisa tangani, karena kita negara harus hadir untuk memberikan rasa aman, memberikan perlindungan. Jadi kami, pesan utamanya adalah kami terbuka dan kami mencoba untuk mencari semua solusi yang bisa menyelesaikan masalah agar orang-orang yang berada di Jakarta itu bilang begini, Pak, untuk tinggal di Jakarta. Gitu. Kalau itu terjadi, nah kita baru tenang nih, Pak. Untuk tinggal di Jakarta. Demikian, Pak. Untung Pak Adi. Baik. Kalau itu pendek video, upacara itunya di mana, Pak?